Alicia boleh dong kenalan dulu? Ya. Alicia boleh kenalan dulu dengan teman-teman yang ada di dalam ruang Zoom? Boleh. Oke. Hai teman-teman, namaku Alisa Skadina. Hai Alicia, oke. Alicia sekolah di mana hari ini, sekarang? Sekolah di Al-Islah. Wow, keren sekali ya. Alicia sudah kelas berapa nih? 4. Wow, keren sekali. Nah, di sini di dalam di dalam ruang Zoom kita sudah ada 2 teman kita, yaitu Fatima Az-Zahra dan juga Farisha Daniswara. Boleh kita sapa keduanya? Hai Fatima. Hai. Nah, kemudian ini ada Farisha. Hai Farisha. Hai Tisha. Bu Guru. Hai. Bu. Iya, Fatima. Anissa Raisa Ishak. Oh iya, ini baru mau masuk Anissa. Di sini juga sementara masuk ada Awalunisa Rajak. Ya. Ini juga ada Anissa dari SD Laboratorium. Hai Anissa. Ya. Nah, tadi kita sudah kenalan dengan Alicia Askadina. Sekarang Kak Septi boleh kenalan dong dengan adik-adik yang lain. Boleh dari Fatimah dulu? Fatimah boleh perkenalkan diri, Dek? Hai, nama saya Fatimah Zahra Putri Hadi. Oke, keren sekali Fatimah. Nah, kemudian ada Farisha Daniswara. Boleh kenalan dulu dengan teman-teman yang lain? Ya, hai, nama saya Farisha Daniswara Putri Arianto. Wah, keren sekali. Adik Farisha dari sekolah mana? Dari sekolah Min 1 Kota Gorontalo. Wow, keren sekali. Oke, keren sekali Farisha. Di sini ada Awalunisa Rajak. Kak Septi boleh tahu dong, Awalunisa Rajak dari mana? SDN 86. Wow, keren sekali dari SD 86. Nah, sekarang yang terakhir ada Anissa dari SD Laboratorium UNG. Hai Anissa. Anissa boleh kenalan dulu dong. Anissa nama lengkapnya siapa? Anissa. Wah, keren. Anissa dari SD Lab ya? Iya. Oke, nah sekarang Kak Septi sudah ditemani oleh asisten Kak Septi yang cantik namanya Alisa Chan. Nah, hari ini kita mau membahas seputar cita-cita. Di sini adik-adik ada yang punya cita-cita? Ada yang punya cita-cita? Banyak. Coba angkat tangan Kak Septi ingin lihat. Wah, ada Fatima. Ya, sudah angkat tangan. Ada Farisha, ada Awalunisa. Keren sekali. Nah, di sini sudah bergabung adik Naifa. Kira-kira ada yang mau berbagi kisah tentang cita-citanya ingin jadi apa? Oke, kita mulai dari Kakak Alisa Chan. Hai Alisa. Hai. Nah, Kak Septi dan teman-teman boleh tahu dong kira-kira cita-cita Alicia ingin jadi apa? Dokter. Wow, jadi dokter. Hebat, keren sekali ya. Di sini ada yang ingin jadi dokter juga? Ada. Wah, hebat Fatimah. Semangat ya, keren sekali. Kira-kira kenapa Alicia ingin jadi seorang dokter? Karena ingin menolong orang lain yang sakit. Wah, mulia sekali ya. Alicia ingin menolong orang yang sakit. Nah, Alicia terinspirasi dari siapa ingin jadi dokter?
ketika di sekolah dulu, Alisha diajarin Bu Guru, iya. Jadi termotivasi, sepertinya Alisha ingin jadi seorang dokter. Begitu? Mungkin. Oke, keren sekali. Jadi Alisha termotivasi dari guru-gurunya waktu di sekolah dulu ya, dari TK sampai hari ini Alisha sudah di SD Al Islah. Keren sekali ingin jadi guru, ingin jadi dokter. Nah, karena tema kita hari ini cita-cita ingin menjadi seorang guru, Kak Septi ingin tanya, kira-kira di dalam ruang Zoom kita hari ini siapa saja yang ingin jadi guru? Angkat tangan. Wah, ada Anissa dari SD Lab ingin jadi guru. Hebat sekali, keren. Beri tepuk tangan dong adik-adik. Nah, di sini ada Naifa. Oh, Naifa sudah keluar lagi. Oke, nah di dalam ruang Zoom kita, hari ini kita akan ngobrol, kita akan mendengarkan kisah dari seorang kakak guru yang cantik. Pasti kalian sudah tidak sabar ya. Jadi kakak guru kita ini adalah seorang perempuan yang hebat, yang cita-citanya dulu menjadi seorang guru dan hari ini dia sudah menjadi guru yang hebat di sekolah beliau tempat mengajar. Hari ini kakak tersebut ingin berbagi kisah dan berbagi semangat dengan adik-adik. Nah, mari kita sambut kakak Aisyah Az-Zahra. Hai Kak Aisyah. Lah. Halo semuanya, apa kabar? Hai Kak, Kedengaran suara baik. saya? Terdengar. Terdengar. Alhamdulillah. Bagaimana moderator, sehat? Alhamdulillah sehat, Kakak Septi sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Nah, ini adalah kakak Aisyah Az-Zahra atau kakak guru kita yang nanti akan berbagi cerita dengan kita. Sudah tidak sabar ingin mendengarkan? Siapa yang sudah tidak sabar angkat tangan coba. Oh, ada Alisha di sana. Ada Anissa, terima kasih Anissa. Siapa lagi yang tidak sabar mendengar kisah dari kakak Aisyah? Coba angkat tangan. Wow, ada Awalunisa, ada Farisha, ada Naifa, keren sekali. Karena semuanya sudah tidak sabar, langsung saja kita dengar kisah dari cerita dari kakak Aisyah Az-Zahra. Kepada kakak Aisyah, kami silakan. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hari ini terima kasih sudah hadir di ruang Zoom. Pertama-tama saya mau menyampaikan selamat sore, semangat pagi, dan semoga kita selalu sehat semua. Nah, hari ini Kak Aisyah diminta untuk menyampaikan beberapa hal, informasi atau cerita kenapa Kak Aisyah mau jadi guru. Tunggu sebentar. Oh, bala aja. Bisa. Oke. Baik, Kak Aisyah lanjutkan ya. Di sini ada yang cita-citanya mau jadi guru?
Ya. Share screen. Ya, di sini awalnya menjadi seorang guru itu bukanlah cita-cita pertama, tapi ketika hadir dalam lingkungan guru, lingkungan teman-teman, lingkungan keluarga, terus juga ada teman-teman yang sering bertanya, hal itu ternyata menjadi suatu motivasi untuk Kaisa menjadi seperti hari ini, yaitu seorang guru yang sekarang mengajar di salah satu madrasah di daerah Bolang Mongondo. Sudah terlihat layarnya, Nak? Belum, Kak. Nanti dari admin saja yang akan share screen ya. Oh iya, siap. Mohon menunggu. Terima kasih. Kak Aisyah ada screen-nya. Sudah ada screen? Oke, sebentar. Screen dari admin. Benar. Halo? Iya, Kak. Sudah diputar, sudah dibagikan layarnya, apakah terlihat? Sudah. Terima kasih, Fatima. Silakan dilanjutkan, Kak Aisyah. Tunggu, share screen-nya dari saya atau dari admin? Dari Kak Aisyah. Dari Kaisa. Oh iya, terima kasih. Iya, jadi sebagaimana Kaisa pada umumnya, semasa kecil juga sering bermain. Bahkan bermainnya itu tidak dekat rumah, tapi sering jauh, sampai sering dicari sama orang tua. Kemudian juga menjadi seorang anak yang dulu tidak terlalu rajin belajar, tapi ketika belajar pasti fokus. Nah, belajarnya pun itu mempunyai karakter sendiri, yaitu Kaisa kalau belajar, kalau tidak ditemani, Kaisa itu belajarnya bersama biasanya dengan ibu, terus kalau sendiri itu belajarnya harus dicatat, karena suka coret-coret. Nah, terus juga menjadi seorang anak itu kan tetap meskipun suka bermain sama teman-teman, tapi jangan lupa untuk membantu orang tua. Nah, apa saja yang biasa Kaisa lakukan? Biasanya kalau di rumah suka bantu orang tua masak, suka beres-beres rumah. Terus waktu kecil itu sebentar. Nah, juga.
Oke, oke, oke. Oh iya, lanjut ya, Alicia. Terima kasih. Nah, kalau Alicia sendiri di rumah itu biasanya sering bantu Mama ngapain? Bantu beresin kamar atau kadang-kadang bantu cuci piring. Kadang-kadang bantu cuci piring. Kalau nyapu rumah, Ya, pernah nyapu rumah? pernah Ya, masuk bakas, nyapu halaman, pernah, nyiram bunga. pernah. Iya. Nah, itu contoh kalau biasanya anak perempuan ya seperti itu mungkin. Nah, kemudian kalau anak laki-laki ya biasanya membersihkan mobil, kemudian bisa juga menyapu halaman dan pekerjaan lainnya. Ya, silakan Kak dilanjutkan. Next slide selanjutnya. Nah, kita tahu kalau kita mengenal guru itu biasanya di sekolah atau ada juga dosen. Tapi dosen juga meskipun di kampus, tapi tetap namanya seorang guru karena memberikan atau menjadi mediator untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan. Nah, di sini kan ada dua jenis guru. Ada guru formal dan informal. Nah, kalau yang di sekolah, di lembaga pendidikan itu disebut dengan guru formal. Nah, tapi ada juga guru informal yang bisa kita temui. Mungkin Alisa suka belajar bahasa Inggris. Nah, jadi nanti ada guru les bahasa Inggris. Itu juga meskipun bukan di sekolah, tapi beliau adalah seorang guru yang mengajari public speaking atau keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, ada juga guru ngaji, kemudian beberapa keterampilan lainnya seperti biasanya ada anak-anak yang gemar dengan alat musik. Untuk ada yang suka latihan gitar, latihan piano, latihan biola. Nah, mereka yang mengajarinya itu juga disebut sebagai seorang guru. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak orang mengatakan kalau guru itu tidak hanya seseorang yang mengajari kita sesuatu yang belum kita tahu, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa pengalaman terbesar itu adalah guru terbesar itu adalah pengalaman. Nah, jadi buat adik-adik yang masih umur yang sangat belia, yang masih mempunyai banyak cita-cita yang ingin digapai, ingin mencoba beberapa prestasi, ingin coba lomba ini itu. Jadi jika menginginkan hal tersebut, jangan pernah takut untuk mencoba, karena dari apa yang kita coba, kemudian kita mendapatkan hasil, entah itu memberikan hasil yang baik atau kita sempat gagal, tetap hargai proses kita untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita. Nah, selanjutnya beberapa pengalaman yang Kak Aisyah tempat lalui selama di kampus. Dulu itu Kak Aisyah pernah mengikuti beberapa program. Nah, silakan Kak Septi lanjutkan. Nah, ini beberapa cuplikan atau gambar singkat ketika Kak Aisyah mendapati beasiswa melalui beasiswa di kampus. Nah, jadi di kampus itu kan ada banyak beasiswa. Meskipun kayak tidak
sepintar teman-teman yang lain, tapi memiliki ambisi atau semangat untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Karena yang dicari adalah bukan sekadar materi untuk membantu proses perkuliahan, tetapi ada beberapa pengalaman yang tidak bisa teman-teman lain dapati ketika tidak melalui atau tidak mendapatkan beasiswa ini. Nah, mulai dari beasiswa pertama itu PPA, peningkatan prestasi akademik. Nah, di sini juga tidak serta-merta didapat begitu saja, tapi di situ Kaisa membuat suatu karya tulis ilmiah. Yang waktu itu masih semester awal harus ikut bimbingan dengan dosen agar karya ilmiah tersebut bisa dipresentasikan. Nah, itu salah satu proses yang Kaisa lakukan untuk mendapatkan suatu beasiswa yang pertama. Nah, untuk beasiswa yang kedua itu ada beasiswa Jarum. Nah, beasiswa Jarum Plus ini Kaisa sudah incar sejak lama, sejak masih berada di bangku putih abu-abu atau bangku aliyah. Nah, dari beberapa iklan yang ditampilkan itu ada juga beberapa pengalaman yang memang ketika mengikuti beasiswa ini ada program di setiap kegiatannya, di setiap tahunnya. Nah, selama 1 tahun itu ada beberapa kegiatan yang memang tidak ada di program beasiswa lainnya. Nah, itu yang menjadi target utama untuk Kaisa bisa menjadi semangat supaya bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, akhirnya dari beberapa teman-teman itu yang sekelas, mereka pada nggak mau. Karena mungkin berkasnya berat, berkasnya ini harus kumpul ini, kumpul itu. Padahal kalau dia melakukan itu tidak serumit itu jika ingin melakukannya, jika ingin mencoba. Namun ada beberapa teman yang tidak mau mencobanya. Nah, tapi Aisyah. karena ya. Berarti Kak Aisyah ini semasa di bangku kuliah dapat banyak sekali beasiswa. Alhamdulillah karena nekat. Biaya kuliah itu mahal Kak Septi, jadi Kaisa itu nggak bisa bayar sendiri. Baik, kita ingin tanya nih kepada adik-adik yang ada di ruang Zoom hari ini, kira-kira siapa saja ya yang sudah pernah mendapatkan beasiswa? Ada yang pernah dapat beasiswa ketika masih kelas 1, 2 di sekolah dasarnya? Boleh angkat tangan? Tidak. Ada yang pernah dapat? Oke, belum ya. Nah, jadi kalau ingin dapat beasiswa seperti Kak Aisyah, kuncinya adalah apa tadi, Kak? Yang pertama itu belajar, kemudian punya motivasi tinggi, dan pastinya harus semangat. Nah, itu dia. Lanjut Kak Aisyah. Nah, jadi karena untuk melanjutkan studi di bangku perkuliahan itu tidaklah mudah, dan harus mempunyai cukup anggaran yang besar. Jadi Kaisa menjadikan hal tersebut sebagai acuan supaya Kaisa harus dapat beasiswa ini karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan sudah bisa merasakan pendidikan di bangku kuliah, terus ada kesempatan kenapa tidak? Karena tidak semua orang bisa merasakan kuliah di kampus, tidak semua orang bisa merasakan bagaimana saya mengenyam pendidikan bersama banyak orang dan ketemu orang-orang baru, mendapatkan pelajaran baru, bahkan pengalaman yang tidak semua orang bisa miliki. Benar, keren tentunya sekali, hal tersebut juga tidak lepas dari doa dan dukungan orang tua. Aduh, keren banget. Nah, tapi adik-adik di sini ada yang paham dengan beasiswa? Kira-kira ada yang tahu nggak sih beasiswa itu apa ya? Oke, siapa tadi? Silakan yang bilang saya. Ada yang ingin menjawab apa itu kira-kira beasiswa ya?
Dari Anissa mungkin atau Fatima? Oke, jadi beasiswa itu adalah hadiah yang diberikan oleh misalnya pemerintah atau di sekolah kalian. Jadi kalau ketika kalian di sekolah dan mendapatkan pembebasan biaya, itu disebut beasiswa. Jadi itu adalah hadiah yang kalian terima dari sekolah. Siapa yang pengen dapat beasiswa harus berusaha seperti yang dilakukan oleh Kak Aisyah. Semangat adik-adik. Oke, ini kita lihat Kak Aisyah dengan banyak sekali teman. Boleh dilanjutkan Kak Aisyah? Iya, jadi seperti yang Kak Septi sudah jelaskan tadi, kalau beasiswa itu kan hadiah dari pemerintah. Nah, pemerintah itu memberikan hadiah tentunya kepada anak-anak yang berprestasi. Nah, bagaimana supaya bisa mendapatkannya? Tentu harus dengan rajin belajar. Jangan lupa. Terus juga rajin belajar tidak cukup hanya rajin belajar saja, tapi harus bagus attitude-nya, kemudian dia rajin beribadah, bagaimana dia dengan teman-temannya, apakah dia dengan teman-temannya itu suka berbagi atau tidak. Ada teman-teman yang punya sesuatu, misalkan punya makanan, tapi tidak mau berbagi dengan temannya, maunya dimakan sendiri. Nah, itu juga menjadi bagian dari penilaian. Kalau ini anaknya baik, ingin berbagi, suka sedekah. Nah, itu juga memberikan nilai tersendiri kepada anak tersebut. Seperti itu. Nah. Terus juga kalau ingin menjadi guru seperti Kak Aisyah ini kan beberapa jalan-jalan itu dimudahkan tentunya dengan segala usaha dan doa ya yang dilakukan. Nah, kenapa sih Kak Aisyah itu mau jadi guru? Kalau dalam agama kita itu diajarkan bahwa ketika kita meninggal, hal yang akan tertinggal itu adalah doa anak soleha, ilmu yang bermanfaat, dan apa satunya? Amal jariah. Jadi salah satu yang terus mengalir dalam diri kita ketika kita sudah tidak lagi di dunia ini itu adalah ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang kita sampaikan kepada teman kita, terus meskipun kita sudah tidak ada tapi perbuatan baik itu masih dilakukan oleh teman-teman kita. Nah, kalau jadi guru juga itu kan apa ya, susah-susah gampang. Mengajar selama pandemi, kemudian susahnya itu jadi gimana ya, ngajar selama pandemi kita cuma bisa tatap layar, bukan tatap muka gitu. Nah, tapi ada sesuatu yang menjadi kerinduan dari seorang siswa kepada gurunya, merindukan sosok guru itu yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi, yaitu tentang keteladanan. Nah, bagaimana seorang guru itu menjadi teladan untuk siswanya? Nah, itu tidak akan tergantikan oleh teknologi mau secanggih apapun itu, gitu. Jadi menjadi seorang guru tentunya harus menjaga sikapnya, menjaga nama baiknya, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia dengan kawan-kawannya, lingkungannya, masyarakat. Nah, jadi kalau adik-adik mungkin selama pandemi cuma bisa di rumah, cuma bisa saling telepon atau video call. Nah, itu kan beda rasanya ketika kita bertemu. Kemudian ada beberapa manfaat lainnya seperti itu merupakan apa ya? Profesi yang mulia. Kenapa profesi mulia? Kenapa tentara tidak mulia? Kenapa penjual ini tidak mulia? Kenapa menjadi apapun itu? Nah, kenapa ada nilai tambah profesi yang mulia untuk seorang guru? Karena menjadi seorang guru itu tidak
bisa semudah yang orang bayangkan. Karena ada guru yang mengajarnya dengan tulus, beda dengan guru yang mengajar hanya ingin menyampaikan saja. Nah, jadi ada pepatah mengatakan bahwa menjadi seorang guru itu adalah bukan suatu profesi, bukan suatu pekerjaan, tapi menjadi guru adalah sebuah panggilan jiwa. Bagaimana dia tersentuh meskipun dia tidak dibayar, tetapi dia mau berjuang memberikan yang terbaik untuk anak didiknya, bagaimana dia mau berupaya agar anak didiknya menjadi pintar, menjadi paham dengan materinya meskipun dengan segala keterbatasan, apalagi selama pandemi. Kan ya. Jadi mungkin adik-adik di sini ada yang rindu sama gurunya. Jadi enaknya menjadi seorang guru itu kita bisa membantu orang lain mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Kak Aisyah ya. Iya Kak, jadi ya mungkin setiap guru itu punya cita-cita kalau dia ingin menjadi guru yang dirindukan siswa gitu. Wah, nah pasti di sini ada adik-adik yang ingin menjadi sehebat guru, sehebat Kak Aisyah menjadi guru yang membantu orang lain mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Coba kita tanya di sini siapa ya kira-kira yang ingin jadi guru juga, berbagi ilmu, menolong banyak orang. Coba angkat tangan. Wah, siapa ya? Wah, ada Anissa di sana. Halo Anissa. Siapa lagi yang ingin jadi guru ya? Oke, di sini ada Anissa. Kita boleh tanya dulu nggak Kak kepada adik Anissa? Boleh dong. Oke, tadi kita sudah tanya adik Alicia alasannya ingin jadi guru. Di sini Kak Septi dan kakak guru Aisyah ingin tahu, Anissa kenapa ingin jadi guru, Dek? Suka ngajarin. Suka mengajarin orang ya? Iya. Wah, hebat sekali. Ternyata adik Anissa ingin berbagi ilmu, ingin mengajarkan ilmunya kepada banyak orang. Mulia sekali. Tetap semangat ya Anissa ya. Sebentar lagi cita-cita Anissa menjadi guru akan segera terwujudkan. Nah, sebenarnya Anissa sudah bisa jadi guru loh, meskipun Anissa masih kecil. Anissa bisa berbagi ilmu dengan teman-teman lain. Ketika bermain, ketika mungkin nanti masuk sekolah, Anissa sudah bisa mengajarkan teman-temannya juga. Itu bisa dipanggil guru kan, kakak guru Aisyah? Iya bisa, karena Anissa sudah mau berbagi dan mau mengajari temannya yang tidak tahu. Jadi kalau teman yang Anissa kasih tahu sudah bisa, berarti Anissa sudah berhasil menjadi seorang guru. Keren. Semangat ya Anissa ya. Anissa mulai sekarang sudah bisa berbagi kepada teman-temannya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, apalagi hari ini Anissa sudah bertemu dengan kakak guru Aisyah yang hebat sekali, nanti boleh diceritakan kepada teman-temannya yang ada di sekolah, oke? Iya. Keren. Oke kakak Aisyah, lanjut lagi. Ya, nah jadi selain kita bisa membantu teman-teman yang masih belum tahu, menjadi seorang guru itu menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Apalagi di masa yang seperti ini, masa pandemi, banyak orang tua yang kewalahan gitu. Jadi ada orang tua yang, aduh ternyata jadi guru itu susah, anak saya kok nggak bisa-bisa dari tadi. Cuma disuruh baca Pancasila aja kok nggak bisa-bisa, udah sejam, masih salah-salah gitu. Nah, jadi peran penting di sini bagaimana seorang guru itu menyampaikan dengan pengetahuan, menyampaikan informasi itu dengan cara yang menarik, dengan cara yang menyenangkan, sehingga anak itu bisa mengerti lebih mudah tentang apa yang disampaikan oleh ibu guru. Nah, terus juga kalau jadi guru itu pasti selalu menjadi mudah karena selalu bertemu dengan generasi-generasi muda yang membawa sejuta cita-cita untuk
membangun Indonesia. Gimana? Hari ini kan hari terakhir bulan Agustus, yang mana kita tahu kalau Agustus itu bagian penting dari negara Indonesia karena sudah merdeka 76 tahun. Nah, semoga anak-anak atau adik-adik di sini sudah menemukan merdeka belajarnya, sudah menemukan cara belajarnya sehingga bisa dengan mudah dan nyaman dalam mencari atau menggapai cita-cita. Nah, ini Kak Aisyah ada satu lagu, coba diputar kalau bisa Kak. Mungkin ada beberapa adik-adik yang belum pernah mendengar. Oke, kita akan tekan ya Kak ya. Iya, bisa nggak? Sepertinya nggak bisa. Judul lagunya apa ya Kak? Ya. Judul lagunya apa ya Kak? Judul lagunya itu Terima Kasih Guruku. Mungkin Kak Septi masih ingat ya waktu sekolah dulu. Oke. Mungkin Saya itu yang Kak Septi akan bantu carikan lewat YouTube ya. Oh iya, coba Kak, biar adik-adik bisa tahu dan bisa kenal seperti apa lagu ini. Siap. Diriku yang tulus. Anaya. Guru cinta. Udah Kak? Oke, itu tadi adalah lagu Terima Kasih Guruku. Tadi terdengar suaranya adik-adik? Tidak. Waduh, sayang sekali tidak terdengar. Nanti di akhir akan kita ulang lagi ya. Dan kita menyanyi bersama. Ada yang mau menyanyi bersama?
Oke, siapkan suara terbaik kalian dan kita akan menyanyi bersama. Kita persilakan lanjut lagi kepada Kakak Aisyah ya. Oke, jadi di sini selama pandemi kan pasti banyak adik-adik kira sulit dimengerti itu pelajaran apa? Bisa diulang Kak Aisyah pertanyaannya? Ya, jadi kan selama pandemi itu pasti sulit ya memahami pelajaran kalau hanya melalui media tulis atau video tanpa ada penjelasan langsung. Nah, dari sekian banyak mata pelajaran, pelajaran apa yang paling sulit? Wah, coba ada yang mau bercerita tentang pelajaran yang paling sulit? Matematika. TIK. Wow, Apa? ada yang menjawab matematika, kemudian ada yang Ya. menjawab, Anissa tadi menjawab apa, sayang? TIK. TIK, wow. TIK, iya sulit juga ya. Ada lagi? Oke, mungkin menurut Alivia. Alivia, pelajaran paling sulit yang menurut Alivia apa ya? Oke, kalau menurut Alicia, pelajaran yang paling sulit menurut Alicia? Pelajaran yang sulit. The hardest one. Matematika. Wah, banyak ya yang merasa sulit dengan matematika. Kalau Fatimah, kira-kira pelajaran paling sulit apa ya? Bahasa Inggris. Wow, Apa sih? Nah, mungkin Kakak Aisyah mau berbagi nih bagaimana menghadapi mata pelajaran yang sulit. Coba kita tanya kepada Kakak Guru. Ya kebanyakan tadi jawab matematika ya. Sulit juga Benar, ya Kakak. kalau menghitung tapi medianya atau penjelasannya kurang bisa dipahami ya. Terus kalau mau komentar juga agak susah gitu ya. Apalagi jaringan suka hilang-hilang gitu. Tiba-tiba kuota habis. Nah, gimana sih caranya biar tetap bisa enjoy belajar meskipun pandemi gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini kan ada yang sudah kelas 3, kelas 4, atau punya teman bermain yang dekat gitu. Coba siapa yang punya teman dekat, terus dia mau sharing tentang pelajaran. Sharingnya itu mau kasih tahu, bukan mau kasih jawaban gitu ya. Jadi misalkan Pak Septi nggak ngerti matematika, terus Anaya ngajarin gitu. Nah, jadi gini Kak, kita coba deh video callan terus belajar bareng gitu. Nah, tapi kalau misalkan, kok nggak seru ya cuma video callan pengen ketemu. Nah, kalau mau ketemu harus patuhi protokol kesehatan loh gitu kan. Nah, coba cari temen yang dekat, yang baik kalau mau belajar, temen yang satu server gitu. Oh, ini nih cocok nih buat diajak belajar bareng gitu. Nah, belajar dengan temen yang emang menyenangkan, gak pelit. Yang kalau ujiannya itu bisa sukses bareng-bareng gitu. Jadi nilainya sama-sama tinggi, nggak ada yang oh aku lebih pintar bodo amat sama dia gitu. Nah, coba mungkin Iya, jadi ada yang mau bertanya lagi nih Kak kayaknya. Oke, jadi tadi saran dari Kakak Guru Aisyah adalah mencari teman untuk belajar. Misalnya, Anissa merasa sulit di pelajaran TIK.
Nah, Anissa bisa bertanya kepada teman-teman di sekitar Anissa, bagaimana cara menyelesaikan pembelajaran TIK yang menurut Anissa lebih sulit. Tapi teman-teman yang lain, misalnya Fatimah. Fatimah tadi susah di pelajaran matematika ya katanya ya. Nah, Fatimah bisa bertanya kepada Anissa, bagaimana cara mengerjakan matematika dengan sangat bagus. Jadi saling berbagi ya kakak guru ya? Iya. Jadi pinter bareng-bareng, juaranya bareng-bareng juga gitu. Wah, keren. Keren kan? Nah, kakak guru di sini ada banyak sekali adik-adik yang tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak guru. Bila ada pertanyaan dari adik-adik, kakak guru boleh menjawabnya? Oh, boleh, boleh. Ayo. Oke. Siapa yang mau bertanya? Kalau adik-adik punya pertanyaan, ayo silahkan. Langsung dibuka saja mikrofonnya, lalu sampaikan pertanyaannya. Mungkin Fatimah ada pertanyaan, sayang? Oke, belum. Coba yang lain. Mungkin Anissa. Tadi Anissa ingin menjadi seorang guru katanya. Jadi barangkali Anissa punya pertanyaan hari ini. Tidak. Oke, belum ya. Oh, iya, Awalunisa. Awalunisa ingin bertanya? Oke, belum. Oke. Nah, kalau adik-adik tidak masih belum berani mengutarakan pertanyaannya, di sini Kakak Septi akan mewakilkan ya. Saya ingin bertanya. Alicia di sana. Hai Alicia. Halo Alicia. Oke, coba sampaikan pertanyaan Alicia. Gimana? Suka duka jadi guru. Bagaimana? Gimana, Nak? Suka duka jadi guru bagaimana? Oh ya, suka duka menjadi seorang guru. Masya Allah, luar biasa. Suka dukanya, kalau dukanya aja dulu ya. Kalau dukanya itu mungkin sekarang karena masih kesulitan kalau daring ya. Apalagi kalau cuaca tiba-tiba hujan, terus kalau di tempat kayak saya sekarang itu kalau mati lampu, jaringannya juga mati. Jadi kalau ada jam ngajar jam 9, terus jam 9 mati lampu, jadi nggak bisa ngajar gitu. Nah, jadi diganti jam lain. Terus kalau misalkan dulu sempat masih tatap muka, yang paling sedih itu ya kalau anaknya itu tidur dalam kelas. Wah, tapi anak-anak Padahal di dulu sini juga tidak ada pernah. yang suka tidur di dalam kelas kan? Ayo, siapa yang suka tidur di kelas? Oh, tidak ada. Karena anak-anak di sini hebat semua ya, rajin. Hebat semua, rajin semua. Iya. Terus kalau sukanya, sukanya banyak. Pertama, dapat teman-teman baru, anak-anak baru, terus juga bisa apa? Kalau Kak Esa itu suka ketemu orang, senangnya karena bisa belajar. Belajar dari seseorang itu bukan harus matematika, harus bukan TIK atau apapun itu, tapi belajar bagaimana orang ini bisa bertahan hidup sampai sekarang. Bagaimana dia berjuang dari tempat tinggalnya yang jauh sampai mau sekolah di sini, apalagi sekolah berasrama gitu kan. Nah, banyak nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai yang bisa Kak Isa pelajari yang mungkin itu menjadi apa ya? Menjadikan kita untuk lebih bersyukur gitu. Masih ada orang-orang yang anak-anak yang mau berjuang untuk belajar. Jadi meskipun di rumahnya handphonenya cuma satu, terus harus gantian belajar. Jadi mereka itu punya motivasi tinggi untuk belajar tatap muka meskipun kita ketahui kondisi sekarang itu sangat kritis ya. Belum bisa seperti dulu.
Jadi sukanya itu bisa ketemu anak-anak, terus melihat perjuangan anak-anak. Seperti kemarin ada perwaliannya Kaisa itu pas simulasi untuk KSM sempat down. Dia sempat hilang semangat, sempat putus asa karena soal fisikanya itu menggunakan bahasa Arab. Gitu. Jadi di situ Kaisa belajar bagaimana anak ini tetap bisa fokus, tetap bisa tenang, rileks, dan tetap semangat untuk menuju hari H lombanya itu. Dan alhamdulillah kemarin anaknya juara 1. Wow, Jadi keren sekali ya Kak Aisyah bagaimana ya. kita bisa belajar tentang seseorang itu, kenapa mereka mau berjuang, kenapa mereka mau belajar, kenapa anak ini malas. Jadi yang malas pun harus didekati gitu. Kenapa dia malas? Kenapa dia nggak mau kerjain tugas? Mungkin dia malas karena sebenarnya dia bahwa apa Kak? Jadi di sekolah Kakak bahkan ada yang murid-murid harus melewati daerah yang cukup terjal, yang sangat jauh. Jauh Kak, rumahnya jauh banget. Hebat sekali. Berarti adik-adik di sini tidak boleh kalah. Karena adik-adik di sini Iya. tidak melewati sungai, tidak melewati gunung, ya. Jadi semangat belajarnya harus lebih keren. Harus lebih semangat, harus lebih punya motivasi tinggi untuk bisa menjadi siswa yang berprestasi. Karena kalau rumah yang di desa melewati gunung sudah pasti tidak ada jaringan internet. Wow. Nah, bagaimana mereka mau belajar gitu? Jadi mereka belajar seadanya, berusaha semaksimal mungkin mencari jaringan, naik pohon gitu. Ada yang sampai harus naik pohon, harus numpang sana sini cari wifi. Nah, kalau teman-teman ini, kalau adik-adik kan di kota jaringannya bagus, lancar gitu. Mau Zoom juga enak. Jadi harus lebih semangat gitu. Siap. Gimana adik-adik? Jauh lebih semangat ya? Seperti kata kakak guru Aisyah, semangat. Harus semangat. Keren. Nah, tadi kakak guru Aisyah sudah bercerita banyak sekali tentang pengalamannya menjadi guru. Tentang suka, duka menjadi seorang guru. Ada pertanyaan lagi nggak nih dari adik-adik? Coba, mungkin ada adik yang lain. Ada Rasam, ada Naifa, ada Axel Din. You can ask anything. Ada Irena. Ayo coba, kalian ingin bertanya seputar bagaimana hebatnya menjadi guru, boleh kepada kakak Aisyah. Nah, sementara adik-adik menyusun pertanyaan, kakak Septi mau mewakili adik-adik untuk bertanya, boleh kakak guru? Boleh sekali. Ayo. Iya, jadi ini cita-cita kakak guru sekarang adalah menjadi seorang guru yang hebat. Nah, pernah nggak sih kakak guru melihat muridnya menjadi seorang pilot, menjadi seorang pengusaha hebat, kemudian juga menjadi guru? Nah, bagaimana sih perasaan kakak Aisyah? Sangat mengharukan pertanyaannya. Padahal saya jadi mengajar aktifnya baru mau 1 tahun. Tapi melihat perkembangan anak-anak itu kayak udah tua banget dia ngomong perkembangan anak. Jadi kan gimana ya, kalau misalkan melihat anak yang lebih sukses itu pasti bahagia, pasti bangga karena dia yang sekarang itu pernah berproses bersama. Dan kita juga pernah melihat prosesnya dia dari bagaimana dia belajar. Nah, tidak harus juga menunggu anak didik kita, tapi ada teman Kaisa dulu yang satu sekolah, dulu emang anaknya tuh cenderung malas, suka bikin onar di sekolah. Tapi ternyata di luar dari kenakalan dia di
sekolah dia punya motivasi yang tinggi untuk membahagiakan orang tuanya. Sampai di satu titik dia berjuang untuk menjadi seorang polisi. Nah, jadi melihat seorang teman yang dulunya kayak nggak ada motivasi belajar, tapi sekarang sudah sukses menjadi seorang polisi itu luar biasa bangga juga. Nah, bagaimana kalau ada siswa kita yang seperti itu? Jadi setiap anak punya cita-cita, setiap anak punya cara belajarnya masing-masing, dan pasti mereka akan bertemu titik di mana harus mencapai cita-citanya mereka itu dengan cara mereka sendiri. Keren. Wah, jadi semakin seru ya, dan kita cita-citanya menjadi seorang guru semakin harus direalisasikan atau dicapai. Seperti Anissa nih, Anissa ingin menjadi seorang guru. Mudah-mudahan mulai dari sekarang Anissa sudah mulai belajar berbagi, ya, sudah boleh mengajarkan teman-teman bermainnya supaya bisa menjadi kakak guru hebat seperti kakak guru Aisyah. Nah, karena pertemuan kita sudah mau habis, boleh untuk kalimat penutupnya buat adik-adik memberikan motivasi. Motivasinya untuk adik-adik di sore hari ini, apapun cita-citanya, tetaplah menjadi guru untuk diri sendiri, tetap terus belajar. Semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru, dan dimanapun kita berada, tetaplah menjadi mata air yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Kak Septi. Wah, keren sekali Kakak Aisyah. Nah, karena statement Kakak Aisyah sudah selesai dan adik-adik tidak ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita menyanyi bersama? Ada yang mau menyanyi bersama? Coba angkat tangan. Wah, ada Kakak Aisyah, ada Alisha. Wow, Fatima, terima kasih. Siapa lagi yang mau bernyanyi bersama? Oh, ada Anissa, hebat. Ada Alivia. Kemudian ada Naifa. Oke, kameranya diaktifkan saja ya, karena kita akan menyanyi bersama. Kisara, bagaimana? Kisara mau bernyanyi juga? Halo Alisha. Oke. Kasihku.
Yeay. Dong. Keren sekali. Nah, pasti hari ini semuanya sudah semangat dan siap untuk meraih cita-citanya setinggi mungkin. Untuk Anissa, semangat ya. Kamu sudah hebat. Kamu ingin menjadi guru, sudah boleh menjadi guru kecil di lingkungan sekitar. Nah, buat adik-adik sudah hebat semuanya, sudah punya cita-cita. Sayang sekali, tapi pertemuan kita hari ini sudah harus selesai. Tapi jangan sedih karena pada bulan depan kita akan bertemu lagi. Pada bulan depan kita akan bertemu dengan kakak psikolog. Wah, kita mau bahas apa ya dengan kakak psikolog? Nah, kalau penasaran kita akan bertemu pada bulan depan. Oke? Oke, terima kasih. Baik, akhir kata, Kak Septi dari komunitas Salam Puan undur diri ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai Masker. Oke, hebat sekali. Memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, ya, hindari kerumunan, dan kurangi bepergian. Oke, keren sekali. Selamat menggapai cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.